Tapi kalau teksturnya aku pilihnya yang velvet. Karena kalau terlalu glossy, terlalu cerah. Kalau terlalu matte, nanti bibirku kering karena aku pemilik kulit sensitif. Jadi aku cenderungnya pakai yang velvet, ya baina antara matte dengan glossy, dan itu tergantung tekstur bibir teman-teman dan kulit teman-teman. Aku alergi parah guys, makanya aku skincare-nya herbal. Aku alergian, jadi nggak bisa sembarangan produknya ya. Ustazah, apakah sholat pakai baju ustazah? Tidak boleh saya pakai mukena terusan. Sholat nggak pakai baju, yang penting tertutup mukena nggak ada masalah. Itu cuma adab saja, yang penting betul-betul ketutup ya. Ustazah, kalau ngaji baca Quran di HP boleh nggak? Kalau haid aja, kalau nggak haid jangan. Kalau terbiasa baca Quran di HP, nanti susah baca Quran di sebenarnya Quran. Karena mau nggak mau, fathah, kasrotain, domah, domatain itu beda. Kalau teman-teman detil, tulisan Quran yang ada di HP dengan Quran sebenarnya itu beda. Dan kami merasakan itu. Kami lebih mudah mengajarkan orang yang nggak pandai baca Quran dibandingkan orang yang baca Quran dari HP bertahun-tahun. Itu sulit teman-teman ya. Ngaji sambil tiduran boleh nggak? Sebenarnya secara hukum nggak masalah. Ya, karena alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Cuma adabnya duduk, tapi kalau sakit masih tetap pengen baca Quran boleh baring. Oke, gitu ya. Oke, sehat ya teman-teman. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Imam rakaat kedua baca Al-Fatihah. Apa makmum baca Al-Fatihah? Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam dulu. Dengerin dulu Al-Fatihah imamnya. Nanti ketika imamnya baca ayat pendek, baru kitanya baca Al-Fatihah. Rupanya imamnya panjang ayat pendeknya. Setelah Al-Fatihah ya kita diam aja dengerin imam. Rupa-rupanya setelah ayat pendeknya sebentar. Kita belum selesai Al-Fatihah, kita duduk aja, kita ruku aja langsung, nggak usah lanjutin Al-Fatihah, nggak apa-apa. Nanti imam yang menggantikannya ya. Cara kirim khususan untuk orang yang telah meninggal gimana? Ya Allah, saya kirimkan bacaan Quran ini. Dengan bacaan Quran ini, lapanglah kuburannya, ringanlah siksanya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Gitu aja kok. Suami saya nggak sholat. Gimana cara mengingatkannya? Ada 4 pakemnya. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Nggak usah keras-keras ya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah jangan melawan. Karena kadang-kadang niat benar dibungkus dengan cara yang salah. Itu menjadi salah. Ketika kita nasihatin orang biasanya dia akan marah. Jangan marah balik. Gak ada metode dakwah Rasulullah dengan marah-marah gitu ya. Karena mengingatkan orang itu guys, dalam dalil dijelaskan ibadat kita berdagang dengan Allah. Dan pasti untung. Contoh ya, aku ngingetin teman-teman. Oke, aku udah dapat pahala tuh. Teman-teman mengamalkan, aku dapat pahala jariah. Selama teman-teman melakukan. Tapi kalau teman-teman gak mengamalkan, aku tetap dapat pahalanya. Karena aku sudah menyampaikan. Dia seperti itu guys. Teman-teman tidak menerima, aku tetap dapat pahalanya. Jadi nggak usah khawatir ngingetin orang. Misalnya nih kita ngingetin suami, yang penting jangan nyakitin guys. Intinya gitu guys. Ya kita ingetin suami, sholat yuk bang. Terus dia bantah, teman-teman tetap dapat pahala loh. Wajadilhum billati, dan itu nggak ada ruginya kan. Wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia bantah dengan bantahan yang baik. Yang ketiga, doakan dia. Jadi booster dengan doa. Ya, ingatkan, doakan, booster dengan doa. Kemudian yang selanjutnya, yang paling penting wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang sekarang maksiat, suatu ketika bisa jadi orang yang paling taat. Aku dengan teman-teman selalu memandang teman-teman baik. Apapun yang teman-teman lakukan, bagiku semuanya punya kesempatan lebih baik. Bisa jadi lebih baik dibanding aku ke depannya. Siapa sangka, ya kan? Banyak jemaah lebih taat dibanding ustadznya, banyak gitu kan. Maka berprasangka baik kepada orang-orang yang sedang kita ingatkan. Jangan menghakimi dia, karena itu sangat berbahaya. Itu loh teman-teman ya. Jadi pakem dakwah tuh hanya seperti itu. Kalau benar-benar menyampaikan dengan baik, udah booster dengan doakan ya. Dan aku selalu doakan teman-teman setiap saat, ya Allah mudahkan mereka mengamalkan apa yang aku sampaikan, mudahkan mereka keluar dari segala macam dosa, mudahkan mereka menangkap apa yang aku sampaikan, mudahkan lisanku untuk menyampaikan sesuatu yang mudah mereka pahami, dan hindarkan segala kendala mereka dalam mengamalkan. Nah, karena
Karena booster doa itu menjadi kekuatan. Karena seahli apapun kita menyampaikan, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, teman-teman gak bakal paham apa yang aku sampaikan. Gak bakal mudah dalam mengamalkan. Maka kemudahan mengamalkan itu menjadi doa yang wajib. Karena gimana pun ada qadarullah di antara kita, ada takdir Allah, ada izin Allah di antara kita. Jadi semuanya bukan karena kekuatan aku, kepintaran teman-teman menangkap, bukan. Tapi ada kekuatan izin Allah di sana. Oke? Ustazah, puasa menjelang nikahan doanya gimana? Puasa apa? Puasa apa? Puasa apa? Puasanya puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, kayak gitulah, iya kan? Oke, Ustazah, gimana hukumnya kredit emas dengan niat dijual lagi? Nggak apa-apa, jual beli emas nggak apa-apa karena emas itu komoditi. Ya, nggak boleh itu jual beli mata uang. Ya, kumpulkan uang pas naik jual, kumpulkan dolar pas naik jual, nggak boleh. Ya, investasi euro, kumpulkan euro, udah naik jual. Tapi boleh kalau kita mau sekedar mau pergi, misalnya nih aku kalau mau keluar negeri tentu aku ganti dengan euro, ya kan? Tapi nanti nyampe di Indonesia sisa uangnya aku ganti dengan rupiah. Oh, tumpuk aja dulu uangnya, nanti pas naik harganya tinggi, enggak. Ya, berapapun misalnya macam aku transaksi di luar negeri dengan usahaku misalnya, mereka kan transfer pakai dolar. Nah itu kalau sekedar aku masukkan ke rekening dolarku nggak masalah, tapi aku tumpuk supaya niat harganya naik baru aku jual tuh nggak boleh. Jadi ketika masuk ke rekening dolar kita langsung konversi ke rekening rupiah. Tapi kalau niatnya sekedar ya udah deh di situ aja dulu uangnya nggak masalah. Cuman kalau seandainya kita tumpuk di sana dengan niat harga naik gak boleh, karena jual beli mata uang itu gak boleh. Tapi jual beli emas itu boleh, karena emas bukan mata uang, emas itu komoditi. Oke, gitu. Siap Bunda Liza ya. Saja sebentar ya. Kalau beriling, aku susah nyebut R ya guys. Pokoknya link itu ya. Itu secara usaha nggak ada masalah karena kita ngambil ujroh, kita ngambil upahnya. Oke gitu ya. Sama-sama ya. Sehat ya. Saja kalau baca Quran, baca doa, lihat Quran apa sama dengan ngaji? Baca doa, lihat Quran, doa beda dengan ngaji. Ya, kalau baca buku doa-doa dapatnya doa. Kalau baca Quran dapatnya 1 huruf pahalanya 10, beda. Baca majmu' syarif beda dong dengan baca Quran. Kalau baca doa ya kita dapat fadilah dari doa kita. Kalau baca Quran per huruf dapat pahala 10, kayak gitulah ya. Urut aja bagaimana caranya doa agar bisa mendapatkan nikmat sholat. Panjang. Thabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kuatkan aku atas agamamu dan beribadah kepadamu. Atau kalau mau doanya nanti aku buat videonya. Ada doa pakai bahasa Arab, nanti aku coba singkatkan doanya, aku potong saja, teman-teman bisa zikirkan itu ya, untuk merasakan nikmatnya ibadah gitu kan. Nikmatnya ibadah ala nusyurtis syariatik nanti aku buat ya. Ustazah, bagaimana jika orang punya hutang sama kita tapi dia nggak mau bayar? Tagih dong. Kita menagih itu bukan karena kita butuh uang aja dong, tapi tujuan kita adalah untuk mengajak dia menggantinya. Tapi kalau dia nggak ganti nanti ada 2 pilihan buat kita. Pertama kita ikhlaskan, kedua tidak ikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan ganti dengan kebaikan. Jual beli dinar bukan mata uang. Dinar itu komoditi, jadi dia boleh. Teman-teman bedakan mana komoditi, mana mata uang. Kalau dulu nggak boleh jual beli emas karena dia adalah uang. Kalau sekarang dinar dirham itu komoditi, dia bukan uang. Jadi boleh aja ditumpuk dinarnya, kemudian dijual saat tinggi. Paham ya? Tapi kalau mata uang nggak bisa. Wah ini dolar bakal anjlok nih, beli. Terus bakal naik, pap langsung jual. Nggak boleh ya. Oke, Ustazah boleh nggak kalau kita wudhu baca niat sama dengan doa wudhu tidak membaca doa? Oh baik. Kan setiap doa itu, setiap wudhu itu ada doanya. Ada basuh muka, doanya apa, basuh tangan, doanya apa, basuh kepala, doanya apa gitu. Itu enggak wajib. Itu enggak wajib guys. Yang penting niat aja. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kayak gitu aja kan. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Yang wajib dibasuh cuman muka, tangan, kepala, kaki aja. Oke. Ustazah, muka, tangan, kepala, kaki itulah jawaban yang wajib wudu ya. Ustazah, talangan haji biar cepat dapat porsi, nggak pakai denda. Yang penting lunaskan sebelum berangkat.
Nggak boleh lunaskannya setelah berangkat. Boleh, nggak masalah kalau itu mah ya. Bagaimana doa agar keluar hutang dari riba? Allahumma, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan bisa berteman bersama di akun ini. Doa terhindar dari riba adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Ada seorang istri minta sesuatu sama suami, tapi suami alasan padahal ada uang. Lihat dulu kasusnya. Kalau istrinya minta terus, boleh suami menahan. Kan perlu memikirkan masa depan. Tapi kalau memintanya sekali-kali nggak dikasih, nah itu baru problem. Bahwa memberikan orang itu adalah memberikan kebahagiaan. Kita bukan memberikan benda, memberikan kebahagiaan buat dia. Ya kan, kalau sekali-kali nggak masalah. Kalau jadi kebiasaan mubazir juga nggak boleh. Jadi laki-laki di sini, ada nggak laki-laki di sini ya? Kayak sedikit sekali nih laki-laki ya. Laki-laki kalau istrinya meminta sesuatu dan dia pengen banget, ketika antum memberi, itu adalah kehormatan. Itu adalah prestis. Kita menjadi punya harga diri karena kita memberi. Tapi kalau seandainya dia membeli sesuatu karena mubazir, kita harus kontrol. Karena kita nggak pengen dia berdosa. Gitu dia. Paham ya? Jadi ukurannya harus jelas. Ke siapapun seperti itu. Contoh, kita ke anak. Ke anak kalau dia pengen banget kita kasih. Ketika kita kasih, harga diri kita naik. Prestis. Kita akan semakin dihargai sehingga nanti dia dengerin kita. Oke? Tapi kalau dia membeli sesuatu karena kemubaziran, tarik ulur. Itu adalah pendidikan. Tarik ulur itu penting. Kenapa? Karena untuk membentuk kedewasaan. Nah itu penting karena gimana pun laki-laki harus mendidik. Apakah laki-laki memberikan semuanya kepada wanita itu baik? Oh belum tentu. Belum tentu pak, belum tentu pak. Nanti bapak meninggal dia nggak bisa ngatur keuangan, bapak meninggalkan istri yang lemah. Ya kan? Jadi yang harus mampu mengatur cash flow itu sebenarnya laki-laki. Cuma banyak laki-laki yang nggak mampu. Sehingga istri yang melakukannya, kalau istrinya amanah alhamdulillah, kalau nggak amanah repot. Perempuan-perempuan yang punya suami uang banyak, hati-hati. Tetap harus pikirkan masa depan. Kalau dia meninggal, kita jadi jamilah, jatuh miskin lagi. Semoga ini penting buat beberapa orang ya, teman-teman ya. Banyak temanku yang tadinya boros banget, meninggal suaminya. Langsung dia jamilah, ya kan? Nah, padahal lo diingatkan dari awal gitu ya. Ustazah, oke, jamilah ya. Ustazah, apa hukumnya? Oke, Ustazah, Ustazah apa hukumnya umroh talangan alias kredit? Yang penting gak ada ribanya, itu gak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, baik. Suami gak ada penghasilan 5 tahun. Jadi kalau seandainya suami gak ada penghasilan harus dipaksa kerja. Dipaksa kerja. Karena dia wajib menafkahi. Meskipun perempuannya mapan. Harus dipaksa kerja. Kalau perempuannya ridho, maka dia tidak berdosa. Lah gimana kalau perempuan yang gak ridho? Masa sepanjang waktu punya istri dia berdosa? Oke. Jamila itu seperti ustaz. Jamila apa ya? Jamila itu artinya cantik ya guys. Kalau bahasa gaulnya Jamila. Oke, Ustazah, aku Sumatera teman-teman ya. Ustazah, bolehkah kita tidak memaafkan orang yang sudah menghancurkan rumah tanggaku? Sudah terpisah belum? Sudah berpisah belum? Kalau seandainya suaminya ikut dia, yang menghancurkan bukan cuma dia, tapi suaminya. Kalau memang udah pisah, ikhlaskan, bangun kehidupan yang lebih baik. Jangan-jangan itu adalah hikmah saat sendiri Mbak jauh lebih bagus. Jangan-jangan itu hikmah Mbak dapat orang baru jauh lebih bagus. Intinya kalau kita disakiti, akan ada kehidupan baik ke depan. Innamal usri yusra. Setiap keburukan akan ada kebaikan. Bahkan orang yang di PHK sekalipun, itu bagus. Kalau dalam pandanganku, karena kalau kamu di situ-situ aja, saya sering bilang kepada teman, belum tentu berkembang. Buktikan bahwa di tempat lain semakin berkembang. Seperti itu. Apapun itu, kehilangan orang. Ya, kehilangan orang-orang yang terdekat sama kita. Itu juga nggak ada problem, karena kita akan mendapatkan orang baru yang lebih baik untuk kita. Hidup ini silih berganti guys. Jadi so far so good sih. Itu makanya aku bilang hidup ini gak ada problem sebenarnya. Bagaimana cara kita memandang aja. Ada temanku yang cerai nangisnya luar biasa. Gak usah.
Jangan-jangan sendiri kamu lebih baik, lebih tenang. Ternyata iya, kehidupan sendiri lebih baik. Ada yang sebagian punya suami baru lebih baik. Ada yang di PHK pusing. Cobalah kalau kamu bisa. Suatu ketika dapat pekerjaan yang lebih baik. Ada kehilangan karyawannya, nggak usah gusar. Nanti akan dapat karyawan yang lebih baik. Nah, sehingga kita itu bisa memandang semua problem itu dengan tanggung jawab, bukan dengan masalah. Dan ini butuh waktu untuk punya mindset yang seperti itu. Nah, kalau sering-sering kita bicara ini, nanti teman-teman akan semakin kegambar. Oh bener ya, hidup ini gak ada masalah sebenarnya. Yang ada cuma tanggung jawab. Kita nganggapnya masalah, ketika kita PHK, yang kita pikirkan PHK terus ya masalah. Nah, banyak banget orang di PHK jadi sukses pada akhirnya. Enggak 1-2 orang, rame teman-teman, rame banget. Banyak orang yang bercerai, yang sakit, tapi manusia itu punya sekali antivirus untuk bertahan dalam kesulitan. Sehingga dia bisa dapatkan lebih baik atau dia bisa hidup dengan baik walaupun dalam kesendirian. Itu guys, ya kan? Banyak kali pun ceramahan aku di pagi nih ya. Oke, siap Mbak Musli ya, Mbak King. Tapi teman-teman paham enggak nih aku cakap nih? Teman-teman asik ngetik aja aku tengok. Entah didengar aku entah hendak nih wey. Bangun. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Woi, dengerin aku nggak guys? Mana ceritanya? Aku ngerasa sendiri pagi ini asik ngetik aja. Oke, paham ya? Siap ya. Ustazah, oke gitu ya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, saya sebentar ya. Saya jadi korban PHK, susah lagi cari kerjaan. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya tuh? Nggak terbaca aku hikmahnya guys. Ya, PHK itu menurut aku malah bagus. Orang yang kerja 7 tahun di satu tempat bakal gitu sampai matinya. Mau gitu-gitu aja sampai mati. Ya, penelitian menyebutkan 7 tahun kita di tempat yang sama. Ya udah, sampai meninggal kita akan seperti itu. Ya, jadi hanya punya waktu 7 tahun itu udah lama banget ya. Kita nggak upgrade, kita gitu-gitu aja. Oke ya. Jadi 7 tahun harus punya side hustle. 7 tahun harus punya pekerjaan lain walaupun yang ini masih ada. 7 tahun harus punya sesuatu yang baru walaupun yang ini masih ada. Gitu dia guys. Beda itu ya, beda lah ya kan. Anak muda gitu berpikirnya guys. Aku gak lama-lama, 2 tahun harus ada sesuatu yang baru. 2 tahun harus ada sesuatu yang baru. Tapi yang lama gak ditinggal kalau masih worth it. Nah kayak gitu kan. Ustazah, oke, bisakah mandi taubat sekalian bersih mandi haid? Mandi haid aja, mandi taubat sunnah, mandi haid itu wajib ya. Ustazah, oke, aman ya. Sebentar ya, minjam uang jaminannya ruko, jaminan itu tidak ada problem. Ya, jaminan tidak ada problem. Yang problem itu adalah jika manfaat dari jaminan itu dinikmati oleh orang yang terdaikan, itu yang nggak boleh. Contoh misalnya aku pinjam uang, nauzubillah. Contoh misalnya ada seseorang yang pinjam uang, lalu saya menjaminkan misalnya kita menjaminkan perusahaan kita untuk orang. Lalu kemudian manfaat dari perusahaan atau sawah, kita menjaminkan sawah untuk orang. Lalu nikmat dari sawah tadi, nikmat atau hasil dari sawah tadi dimanfaatkan oleh dia, itu yang nggak boleh, itu riba. Jadi boleh hasil dari sawah ini dimanfaatkan tapi persentase kedua belah pihak. Oke. Ustazah, apakah hukum kita apabila kita bisa memberi makanan menggunakan pay letter? Pay letter itu riba teman-teman. Karena di dalamnya ada bunganya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, oke. Siap-siap Mbak Legiem. Thank you ya. Ustazah, waktu sujud bolehkah Ustazah, waktu sujud bolehkah Al-Fatihah? Sujud itu doa Mbak, bukan Al-Fatihah. Mbak baca doa-doa singkat. Ada doa di sujud terakhir yang sangat masyhur. Ya, doanya adalah Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahummarzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu adalah doa yang sangat masyhur yang dibaca di sujud terakhir ya. Nah, supaya teman-teman diberikan segala jalan keluar dari segala masalah hidup. Karena ini kayaknya doa yang paling cocok sih untuk teman-teman. Ku tengok dari profil picture-nya penuh masalah nampaknya pagi ini ya. Jadi itu doanya ya, baca 11 kali. Siap Mbak Razia, Mbak Dian ya. Allahummarzuqni makhraja ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
biar aja lah. Nah, aku kan bebas ngomong ya kan, penuh masalah aku tengok nih. Nah, jadi udah 3 kali, baru baca Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja 11 kali. Lalu kemudian teman-teman boleh salam kanan, salam kiri ya. Oke, Ustazah, oke siap ya Mbak Nada ya. Oke, kalau Allahumma rzuqna makhraja sama aja. Allahumma rzuqna ya Allah berikan kami jalan keluar ya. Allahumma rzuqni makhraja ya Allah berikan aku sama aja. Siap Mbak Oma ya. Siap Mbak Ami ya. Dibaca 3 kali, 7 kali, 11 kali, 9 kali boleh nggak masalah ya. Macam apapun ya. Ustazah disirkan ya enggak ya gini boleh dilapas boleh, karena dia bahasa Arab kan, jadi kan dia bahasa Arab, jadi boleh aja dilafazkan, gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, apa benar orang tua meninggal tapi tenang apabila anaknya di dunia tidak akur? Tergantung. Kalau di dunia orang tuanya tidak pernah mengingatkan anaknya, maka orang tuanya tetap kena dosa. Tapi kalau dia udah mengingatkan, tahu-tahu dia meninggal, anaknya gak akur, tentu orang tua tidak berdosa ya. Oke, Ustazah, oke siap Mbak Mukayah ya. Saya wiridkan 11 kali, mantap kan? Nah, tak sia-sia pula aku menyampaikan guys, sudah ada yang mengamalkan doa di sujud terakhir, ya kan? Sambil ngopi di kerjaan, belajar online di live Ustazah, siap. Ya, semoga berkah. Ustazah, oke, saya akhirnya malas ke majelis. Kenapa malas pula? Kenapa? Oke, Ustazah, kalau puasa sunnah tapi di tengah-tengah puasa ngerasa pengen batal, boleh? Puasa sunnah tuh boleh batal kok guys. Oke, siap Mbak Neni. Yang mana Mbak Neni pertanyaannya? Misalnya kita lagi puasa Senin dan Kamis. Siang-siang, pengen batal pengen makan, boleh. Puasa sunnah boleh dibatalkan ya. Misalnya pergi pesta nih, lihat tergantung lauknya lah, batalkan atau enggak ya, itu boleh, enggak masalah ya. Sambil jualan, semoga laris jualannya ya. Saya sudah amalkan, amin Mbak Putri ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, biasakah puasa nazar di hari Jumat? Jangan ya. Ini ntar ya guys, dihidupkan AC dingin kali, nggak hidup panas kali. Oke ya, jadi kalau puasa nazar jangan di hari Jumat. Kalau mau puasa nazar di hari Jumat, teman-teman boleh ikut dari Kamis. Kamis, Senin dan Kamis, Jumatnya nazar ya. Nggak masalah ya. Oke, tergantung lauknya ya. Boleh aja batal. Jadi kalau puasa sunnah tuh boleh batal, kalau puasa wajib nggak boleh ya. Suami pelit itu gimana? Suatu ketika istri dari Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit gitu ya, suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Boleh kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya. Ya, secukupnya dengan cara baik-baik ya. Oke, sebentar ya. Oke ya. Ustazah, apakah setiap sholat sunnah harus baca doa iftitah? Tidak. Sholat sunnah dan sholat wajib itu tidak harus baca iftitah ya teman-teman ya. Cuma macam sunnah saja. Kalau enggak apa-apa. Sholatnya sah. Tapi baca aja lah. Bentar aja kok. Ustazah, jika Al-Quran atau Iqra sobek, bagaimana baiknya? Al-Quran kalau bisa disimpan, simpan aja di tempat yang tinggi. Tapi kalau dibakar menghindarkan dia dari kehinaan itu dibolehkan ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan pagi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, apa bedanya mandi junub dengan mandi wajib? Loh, mandi wajib itu ada beberapa. Mandi junub, mandi nifas, kemudian mandi haid. Itu semuanya mandi wajib. Niatnya mandi wajib aja nggak jadi masalah ya. Kalau udah selesai sholat terus buang angin, apakah masih boleh lanjut berdoa? Boleh, yang penting salam ke kanannya dapat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut gitu kan. Nah, salam ke kiri ndak wajib lagi. Nah, doa dan zikir ndak wudu ndak apa-apa ya. Saya lebih suka dengerin ustazah. Jadinya nggak ke majelis taklim karena dengerin aku. Datanglah guys ke majelis taklim. Hitung-hitung silaturahmi, ketemu ustadznya secara langsung ya kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, mah jadi nggak ke majelis taklim pula.
karena ikutin live. Mana ceritanya kawan? Datanglah ya, kan silaturahmi sama ustadznya. Di majelis taklim doa kita juga mustajab, ya kan? Nah, doa-doalah di dalam majelis taklim itu, doakan aku juga, ya kan? Nah, gitu ya. Ustazah, mukena ada darah nyamuk. Darah nyamuk itu najis ma'fu. Itu baru aku buat videonya hari ini. Darah nyamuk itu najis ma'fu. Itu ada videonya tadi pagi. Ya, sama dengan cicak ya, kotoran cicak. Ya, itu najis ma'fu. Sama dengan bulu kucing, itu najis ma'fu. Najis ma'fu itu najis yang dimaafkan. Nah, gitu ya. Oke, siap Mbak Rusmana ya, dengerin ceramah sambil jualan, laris jualannya ya. Cara sholat duha, kayak sholat subuh aja Mbak. Sholat duha itu macam sholat subuh aja, nggak ada bedanya Mbak. Contoh, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kotoran cicak kering. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mbak kayak sholat subuh ya kayak gitulah sholat duha. Pokoknya yang mana sholat 2 rakaat itu kayak sholat subuh aja, titik. Nggak ada yang lain lagi ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya baca Quran kebelet BAB, habis BAB boleh lanjut lagi nggak baca Qurannya? Boleh, nggak masalah. Ya kan, tinggal wudhu aja. Sholat duha 2 rakaat apa 4 rakaat bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12 ya. Jadi kayak gini ya guys, sholat duha itu lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Bisa 2 rakaat, bisa 12 rakaat atau 8, 4 juga bisa. Kalau mau 12 rakaat berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kayak gitu ya, 2, 2, 2, 2, 2, 2 kayak gitulah ya. Terus kayak sholat subuh aja, dan dia boleh diputus kok. Misalnya jam 7.30 sholat 2, terus makan pengen sholat lagi, terus jualan pengen sholat lagi, nggak masalah ya. Oke, yang penting terpapar waktunya sepanjang waktu duha ya. Ustazah, apakah mandi pilail itu wajib? Apa itu mandi pilail? Coba dibantu ya, mungkin salah ketik atau gimana. Ustazah, amin, sehat ya. Ustazah, doa suami mencari kerja. Allahumma rabbish rohli sadri, itu doanya. Wa yassirli amri. Tapi kalau suaminya nggak dapat kerja, bagusnya teman-teman lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan kayak sholat subuh, salam kanan salam kiri, kemudian boleh melakukannya dengan doa lah setelah itu biar suaminya dapat kerja ya. Oke, gitu ya, aman ya. Oke, iya aman ya. Ustazah, sebentar ya. Niat sholat witir, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kemudian hukum beli emas digital, yang penting dia bisa yang penting ada wujudnya. Dia tidak bisa sekedar konversi. Saya beli 1 emas 2 juta dalam bentuk digital. Nanti kalau bisa saya jual 2 tahun lagi jadi 3 juta. Tapi jasadnya nggak ada, nggak boleh. Kalau jasadnya atau emas, kok jasad pula ya. Kalau bendanya nggak ada, dia akan jadi seperti jual beli mata uang. Tapi kalau bendanya ada, dia akan menjadi komoditi. Nah gitu ya. Ustazah, apakah sebelum sholat taubat harus mandi taubat dulu ya? Tidak. Mandi taubat ya tetap sunnah ya, tidak wajib ya. Juga langsung sholat taubat pun gak ada masalah ya. Sedekah subuh nitip boleh, gak jadi masalah ya. Ustazah, sambil masak dengerin Ustazah. Aku juga kok sekarang sambil masak. Oke, jangan tanya doa cuci beras lagi guys, nggak tahu aku doanya, jarang juga aku cuci beras. Baca sholawat aja ya. Kemarin pagi ada yang nanyain doa cuci beras, berat kali pun pertanyaannya. Iya kan, kayak mana lah ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, doa cuci beras, mak terkejut aku. Baik-baik nanyanya guys, jangan pula doa masak lauk ikan lele, janganlah. Baca sholawat aja, gimana ceritanya, oke, gitu ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke, bolehkah sholat wudhu boleh dipakai dilap pakai handuk? Nah, jadi begini guys, ceritanya itu begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu selalu membiarkan air wudhunya itu mengering. Ustazah nggak pernah masak. Masa aku sekali sahabat 1 kilo tuh lama habisnya. Curiga aja, udah jelas kemarin 3 hari yang lalu aku masak nasi guys. Hasil masakanku berhasil, langsung ku ngomong ke makku, mak berhasil.
Ya, jadi gini ya teman-teman ya. eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu tuh mengering di wajahnya. Tapi itu tidak menjadi sunnah untuk kita. Itu tidak menjadi sunnah untuk kita, ya. Sama dengan Rasulullah tuh makan 3 jari, ya. Maka tidak menjadi sunnah untuk kita, ya. Bentar ya. Oke, gitu ya. Tidak menjadi sunnah untuk kita. Jadi tidak semua tidak semua yang dilakukan Rasul menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah makan 3 jari, ya kita nggak bisa makan 3 jari. Ya, nggak perlu orang Rasulullah makannya gandum, teman-teman bubur ayam 3 jari, repot juga urusan. Rasulullah itu makan angkat kaki sebelah. Tapi tidak menjadi sunnah bagi kita. Rasulullah itu membiarkan air wudhu mengering di wajahnya. Tapi tidak menjadi sunnah bagi kita. Ya, khusus saja kalau beli dijual di waktu yang mahal. Beli apa? Kalau beli padi dijual di waktu yang mahal. Oh nggak boleh, itu monopoli. Itu monopoli. Kita beli sesuatu tumpuk. Ya, lalu pas harga naik kita jual. Pas barang langka kita jual. Nggak boleh. Dalam Islam, ekonomi Islam beda dengan ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, makin banyak orang beli, makin turun harga. Kebutuhan pasar banyak, kita turunin harga. Dan teman-teman bisa lihat dengan cara di akun kita. Semakin banyak teman-teman beli madu, semakin kita turunkan harga. Karena jangan sampai kita pakai sistem ekonomi kapitalis. Jadi bisnis kita nggak berkah, ya kan? Nah, jadi kalau ekonomi kapitalis, makin banyak orang butuh, dia makin naikkan harga. Paham ya teman-teman ya? Teman kenal kan sama aku kan, gimana ngelihat aku dari awal. Selalu tuh kalau banyak yang CO, aku selalu bilang, Mas coba kita masuk profitnya, yuk kita kasih mereka promo. Kalau masuk bisa nggak? Kan kalau banyak terjual kita bisa lebih banyak dapat profit. Ya udah kita kurangin profit kita. Tujuannya adalah mengikuti syariat. Sehingga syariat itu menjadi berkah buat usaha kita. Dan seperti itu dia teman-teman. Jadi kalau udah banyak tuh aku coba-coba gitu. Walaupun apa, speaker pun seperti itu. Dan mereka suka kayak gitu. Dan otomatis akan semakin banyak orang beli karena dia lebih rendah harga. Kan teman-teman kenal sama aku kan, gimana selama ini udah 2 tahun belanja di akun aku. Tapi kalau ekonomi kapitalis guys, lagi banyak yang beli, harga naik. Harga naik. Dan aku pernah dapatin yang kayak gitu dan susah di akhirnya naiknya. Jadi cara berpikir itu atau cara berpikir ini ya, cara berpikirnya itu harus ala syariat supaya dia menjadi berkah kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Duh jadi tahu semua nih tentang aku. Pokoknya kayak gitulah guys ya. Nah kayak gitulah ya. Kayak mana lagi akun kita kan. Nah jadi nggak boleh kita itu numpuk barang kayak Mbak tadi. Lalu kemudian pas harga naik jual. Itu nggak boleh. Ya kan. Kayak gitu guys. Jual emas di waktu mahal. Kalau emas boleh dia komoditi. Komoditi boleh. Tapi kalau kayak bahan pokok, barang hari-hari itu nggak bisa. Oke, jadi ngerti. Iya dong, makin banyak yang beli kita turunin. Akhirnya orang makin banyak beli. Nah berkahnya di situ dan profitnya di situ. Iya, jadi itu ekonomi Islam guys. Kalau ekonomi kapitalis jangan coba-coba. Ya, coba teman-teman lihat handphone itu pertama kali keluar berapa harganya? Karena orang suka dijual pam, ya kan? Nah seperti itu. Itu beda dia sistem ekonomi Islam dengan ekonomi syariat dan seperti itu ya. Kita tidak rugi, kita tidak boleh rugi juga kalau kita jualan, tapi kita ngerti pakemnya kayak gitu ya. Oke, aman ya. Apakah seorang wanita boleh jadi affiliate? Lah aku affiliate. Udah 2 tahun, udah 500.000 produk yang keluar dari akun kita. Oke, salam kenal ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau duha jam 6:30 boleh nggak Ustazah? Duha jam 6:30 boleh nggak Ustazah? Nggak tahu aku, karena sholat duha itu beda wilayah kita masing-masing itu beda. Ya, jadi kalau di wilayah aku belum bisa 6:30. Coba teman-teman cari sholat duha di wilayah masing-masing. Ya, oke ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami gimana? Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Oke. Mulainya jam berapa tadi Ustazah? Jam 6 lewat sedikit. Jam 6 lewat ya. Nanti teman-teman bisa on time masuk ke depan ya. Di hari berikutnya tiap hari ya. Ustazah, bagaimana cara ganti hutang puasa wajib? Bolehkah lupa hitungannya?
nggak bisa diganti fidyah, tetap harus ganti puasa. 7 atau 8, 7 atau 8, anggap 8 aja, oke? Ustazah, baiknya dilakukan sholat hajat di malam hari atau bebas? Bebas. Sholat hajat itu bisa dilakukan di siang dan malam. Bisa dilakukan di siang dan malam ya teman-teman ya. Bisa dilakukan di siang dan malam ya teman-teman ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Semoga sehat selalu di sana ya. Ustazah, amalan agar suami laku dagang. Jangan lupa sedekah subuh, sholat duha, sholawat dan syukuri apa yang didapat ya. Syukuri. Syukur itu ciri tanda rezeki bakal lancar ya. Ustazah, trading forex nggak bisa. Karena macam mirip mata uang. Ustazah, pinjam uang di bank nggak boleh, itu riba. Karena di dalam pinjaman uang ada bunga dalam setiap angsuran. Kemudian ada bunga dalam setiap angsuran. Kemudian juga ada denda dalam setiap telatnya pembayaran. Dan kalau teman-teman tidak melakukannya pembayaran, maka teman-teman akan dikenain ditarik barangnya yang udah teman-teman bayarkan tidak dikembalikan. Itu sebab dia menjadi nih ya Mbak Tia, Mbak Rahma ya. Oke teman-teman kita mulai ya teman-teman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Tanjung Pinang siap, pagi siap Ibu Munira ya. Hutang apa bisa dikoperasi siap. Oke Mbak Istiwin aman ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, nah gitu ya. Bentar ya. Oke aman ya guys, siap ya Mbak Cika ya. Oke Mbak Ruben Scan ya, Mbak Sundus, Mbak Tin dan Mbak lainnya ya. Oke teman-teman boleh share tautan tap-tap layarnya. Aku juga jawab pertanyaan tadi. Baca Al-Waqiah aku mulai boleh ya guys, boleh ya. Ya, Al-Waqiah di Majmu' Syarif dengan Al-Waqiah di Quran isinya sama aja. Siap Mbak Nailah, itu juga isinya. Ya sama aja teman-teman, nggak ada problem ya. Oke, kemudian hutang di koperasi tergantung. Jika koperasinya itu ada ribanya nggak boleh. Ciri-cirinya kalau telat ada denda, kemudian kalau dalam angsuran ada bunganya, kemudian kalau teman-teman nggak sanggup bayar, itu biasanya ada kompensasinya. Itu yang nggak boleh ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh banget loh. Ya, nggak ada masalah ya. Apakah berdosa kalau tidak peduli lagi dengan orang yang zolimin kita? Orang yang suka zolimin kita tidak perlu kita terlalu dekat sama dia. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan engkau terluka. Ya. Ustazah, kalau anak yang buat dosa, apa yang nanggung dosanya ayah dan anak ustazah? Tergantung. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jika ayahnya membiarkan, maka ayahnya dapat dosa selama anaknya melakukan dosa. Tapi kalau ayahnya sudah mengingatkan tetapi anaknya tidak mau dengerin, maka ayahnya tidak lagi berdosa ya. Oke, Ustazah, tolong dijelaskan apa yang dibilang sholat fajar dan qobliyah sama aja. Ya, dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, Ustazah, oke, posisinya setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Setelah azan subuh, oke. Sebelum sholat subuh ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, doa untuk anak biar gampang dirusulu sholat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, oke, sebentar. Niat puasa qada Ramadan tapi sahurnya kesiangan, azan subuh masih minum. Nggak sah. Azan masih minum ya Mbak, ya nggak salah.
Oke ya, nah azan masih minum ya tidak salah teman-teman ya. Ustazah sudah almarhum, apakah yang nanggung dosanya di akhirat tergantung Mbak Murni? Kalau selama hidup orang tuanya mengingatkan, maka dia tidak lagi berdosa kalau anaknya berbuat dosa. Tapi selama dia hidup, dia tidak mengingatkan, dia tidak mendidik, dia tidak mengajak kepada kebaikan, maka baru berdosa. Kalau dia mengingatkan, dia tidak kena dosa lagi, maka selagi hidup, maka ingatkanlah anak cucunya supaya kita terhindar dari dosa. Aku ngurusin ibu yang sakit stroke udah 3 tahun, kadang capek, dosa enggak? Kalau dalam hati tidak dosa. Lelah dalam hati itu enggak dosa. Tapi kalau diungkapkan sehingga menyakiti baru berdosa. Kalau kita ke masjid di jalan dengar azan wajib jawab enggak? Ya iya dong, azan jawab ya. Ustazah, kita niatnya sholat fajar atau qobliyah subuh ya, sholat qobliyah subuh ya. Ustazah, katanya investasi, oke. Mbak Dodemon gimana maksudnya? Coba investasi koperasi itu gimana? Investasi koperasi gimana? Coba ya. Ustazah, bila waktu udah mepet, mana lebih penting zikir setelah sholat atau sholat ba'diyah? Ba'diyah. Doa dan zikir bisa nanti ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau haid masuk masjid boleh nggak? Jadi begini ya. Wanita haid masuk masjid itu ikhtilaful ulama ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Nah ini terserah mau pilih yang mana. Aku ulang ya, ada yang mengatakan 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Bolehkah kita menjauhi teman yang tidak suka sama kita? Karena dia selalu buruk sangka kepada kita, harus dijauhi. Tapi kalau ketemu tetap say hello. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti engkau. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan kemudian dia selalu dosa. Habis salam tapi langsung buang angin. Apakah boleh kita wirid? Yang penting dapat salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketut, nah ke kiri nggak wajib lagi. Kalau kentut ngadap kiri itu nggak wajib lagi. Jadi tidak ada problem kalau teman-teman lanjutkan doa dan zikir ya. Sholat qobliyah subuh lagi azan boleh nggak? Jawab azan dulu baru qobliyah. Ya, oke. Ustazah, oke. Belum ada Mbak Abil secepatnya ya. Ustazah, oke. Saya mau tanya, duha 4 rakaat itu seperti sholat isya ya? Jadi gini, kalau mau sholat sunnah 4 rakaat ya. Kalau mau sholat sunnah 4 rakaat, misalnya nih sholat tahajud langsung 4 rakaat gitu ya. Atau misalnya sholat, atau misalnya sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat kayak gitu kan. Nah sholat duha langsung 4 rakaat bisa. Cuman dia nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Dan rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, aman ya. Ustazah, sebentar ya. Gimana zikir saat sedang haid? Boleh. Zikir sedang haid gak jadi masalah ya. Wanita haid boleh berzikir, boleh berdoa, boleh mengingat kekurangan diri, ya, kemudian boleh istighfar, ya, boleh sekedar mengulang hafalan, boleh aja, gak jadi masalah ya. Ustazah, sholat isyraq dan syuruk sama aja. Patokannya 1,5 jam lah dari azan subuh ya. Saudaraku jual peninggalan orang tua tapi duitnya buat judi sama mabuk. Itu gimana? Kalau itu memang hak dia, maka dia boleh menjualnya. Nanti bab judi dan mabuknya itu bab lain, bab dosa atas perbuatan dia. Jika tunangan dibohongin pakai cincin imitasi, kemudian pertanyaannya boleh
boleh diterusin atau tidak? Saran saya jangan ya, karena udah ada kebohongan di awal. Bukan soal seberapa banyak emasnya, tapi soal karakternya. Ustazah, gimana jaga mood untuk tetap mengaji ketika mens? Untuk tetap sholawat ngaji nggak boleh kecuali di HP ya. Nah kalau teman-teman lagi haid, teman-teman boleh melakukan sholawat saja, kemudian zikir saja, boleh ingat kekurangan diri aja, boleh. Ustazah, oke, baca Quran boleh cepat-cepat nggak? Jadi gini, dalam Al-Quran ada wasal, ada waqaf. Ada orang yang baca Qurannya kayak tartil, cepat ya, dia wasal itu dia lanjut aja. Ada yang dia itu baca Quran waqaf, jadi waqaf itu dia berhenti ya, per titik gitu ya. Nah jika baca Quran dengan murotal atau tartil atau wasal nama lainnya, selagi jelas makharijul hurufnya, matnya, panjang pendeknya, ikhfanya, idgham bigunnahnya, nggak masalah. Tapi kalau nggak benar nggak boleh, lebih bagus dia bacanya dengan waqaf, dengan qiraat biasa. Kalau tahiyat akhir dalam sholat tidak sempurna, bacaannya tidak syahadat. Tahiyat akhir bagian dari rukun sholat, lain kali diperbaiki ya. Ustazah, mau kena celana dalam, kena kentut, boleh dipakai sholat nggak? Kena kentut boleh dipakai sholat, tapi kalau kena pipis nggak boleh dipakai sholat ya. Ustazah, mau kerja sholat sunat mana duluan, kodo atau yang lama ditinggalkan? Kodo itu bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya saja ya. Nggak ingat Mbak fokus ke sholat sunnah saja ya. Oke, mimpi melahirkan apakah wajib mandi? Tentu tidak ya guys. Ustazah, hamil di luar nikah akhirnya menikah suatu saat. Anak tersebut menikah walinya siapa? Walinya wali hakim. Tidak boleh bapaknya menikahkan dia karena itu adalah bagian dari bukan walinya. Ustazah, oke. Aku sambil lihat ke bawah ya guys. Oke, saya sudah terlanjur pinjam ke bank. Saya ingin taubat, tapi pinjaman di bank masih kurang 3 tahun. Kalau ada aset lain, coba jual asetnya untuk melunasi hutang ribanya. Ya, kalau nggak bisa juga, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Atau minimal jangan telat walaupun tetap berdosa. Sambil baca doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain engkau ya. Ustazah, bagi hasil usaha dari omset apakah halal? Bagi hasil usaha itu dari omset, bagi hasil usaha dari omset, maksudnya omset sekian nanti profitnya sekian, ya boleh, nggak masalah teman-teman. Bagi hasil dari profit juga nggak ada masalah karena omset itu kan modal plus profit kan. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, sebentar. Iya, benar ya. Bentar ya. Oke, Ustazah, kalau sudah niat puasa sunat, kalau nggak jadi puasanya apakah berdosa? Oh tidak. Kalau puasanya nggak jadi, tidak sampai dalam keadaan berdosa karena dia tetap sunat. Ya, oke, siap ya. Ustazah, apakah difitnah saudara mau warisan orang tua padahal dia suruh warisan sendiri? Maksudnya gimana sih? Bentar ya. Aku difitnah saudara. Oh, mau warisan orang tua. Oh, padahal dia sendiri yang jual warisan peninggalan orang tua. Tinggal sebutkan aja faktanya ya bahwa kita tidak melakukannya ya. Ustazah, gimana hukumnya berhaji dan berumroh tanpa mahram? Loh, saudara teman-teman kita satu bis itu kan mahram kita selagi dia perempuan. Mahram itu tidak hanya suami dan tidak hanya anak ya. Teman perempuan kita adalah berfungsi sebagai mahram kita ya. Oke, Ustazah, ikut sholat jemaah di tengah terus batal wudunya. Ya udah keluar jadi jemaah, ambil wudhu lagi. Segampang itu aja. Ustazah, sholat tiba-tiba tiba-tiba aku menemukan engkau, cepat kali pun komennya geng ya. Oke, Ustazah, pas sholat tiba-tiba
kita ingusnya meler. Saya lap pakai mukena, apakah itu najis? Tidak. Ya, karena batuk, pilek, flu, kemudian menangis itu tidak membatalkan sholat, termasuk berdaha itu tidak membatalkan sholat, kecuali batuknya itu pakai pipis kayak gitu ya. Oke, gitu ya, aman ya. Oke, doa selesai wudhu tidak ada kewajibannya, yang penting niat sebelum wudhu ya. Ustazah, ngaji nggak pakai hijab boleh nggak? Mufti Mesir mengatakan boleh, tapi aku nggak nyaranin. Karena kita bertemu dengan Allah, usahakan maksimal ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa nazar, puasa 1 bulan, kalau bayar nazar puasa 1 bulan, boleh nggak diselingkan? Tergantung nazarnya. Kalau nazarnya harus berturut-turut, harus berturut-turut. Kalau nazarnya 30 hari tidak berturut-turut, dia tergantung nazarnya. Maka hati-hati dalam bernazar, nazar nggak bisa diganti-ganti ya guys. Ustazah, nelan ludah kalau lagi sholat, nelan ludah boleh nggak? Boleh. Kalau lagi sholat, nelan ludah boleh nggak? Ya boleh. Sama dengan lagi sholat berkedip boleh nggak? Boleh. Ya. Ustazah, kalau bangun jam 5 subuh, apa bisa qobliyah subuh? Selagi, aku bercanda saja. Selagi masih ada waktu subuhnya, itu masih bisa. Misalnya azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman baru sholat subuhnya jam 5. Maka teman-teman boleh melakukan qobliyah subuh dulu, baru kemudian teman-teman sholat subuh dulu. Sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya, itu masih bisa ya. Oke, bernafas boleh. Oke, gitu ya. Ustazah, apa beda sholat fajar dengan qobliyah subuh? Sama aja. Dilakukan setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Oke, Ustazah, oke, aman ya. Setelah qobliyah subuh, apa harus berzikir? Yang namanya zikir, ya itu tidak ada harusnya. Yang namanya zikir ya sunnah ya guys. Ustazah, gimana caranya mandi wajib yang benar? Langsung guyur atau siram kanan kiri dulu? Boleh dari atas sampai guyur ke bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah gitu aja ya kan. Ustazah, oke ya. Zah, operasi tayamum caranya gimana? Mau cari di video banyak bener, masih pusing liatnya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dinding, basuh mukanya 1 kali saja. Lalu kemudian ambil lagi tangannya, ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Nah ini tangan kiri dulu membasuh tangan kanan, terus sampai ke siku. Ya, terus ujung-ujungnya ke jempol. Tuh. Ya, lalu tangan kiri lagi, terus ujung-ujungnya ke jempol. Dah, itu aja ya. Oke, udah tayamum hanya muka dengan tangan aja. Haid baca Quran yang ada terjemahan sebagian ulama membolehkan. Kalau mau aman baca di HP aja Mbak Trisna ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kita memaksakan untuk sholat agar kita istiqomah, boleh nggak? Ya harus Mbak. Sholat itu harus dipaksakan. Al iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Memang ibadah itu dipaksa, sama kok kita semua ya. Dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nunggu mood mana bisa. Kok nggak zuhur? Lagi nggak mood. Katanya nggak boleh dipaksa. Boleh ya teman-teman ya. Ustazah, doa apa untuk sholat duha? Bebas aja ya, bebas aja. Kalau orang meminta jual warisan kita, kalau orang meminta jual warisan dari, kalau orang yang meminta, gimana Mbak Nurul, terputus ya. Haid memandikan jenazah tidak ada dalil tegas yang mengharamkan. Bagaimana hukumnya wudhu pakai handuk? Sekali lagi, wudhu nggak boleh pakai handuk. Wudhu itu pakai air. Gimana ceritanya wudhu pakai handuk?
Tapi kalau wudhu mengenakan handuk, wudhunya pakai air boleh ya. Boleh, nggak masalah. Cuma adab saja ya. Tapi jangan pakai handuk ya geng. Gimana ceritanya wudhu pakai handuk ya. Oke, nggak pakai baju boleh nggak? Boleh. Ya, karena nggak ada syarat wudhu harus menutup aurat. Cuman kurang adab aja. Itu aja, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, cara sujud syukur. Sujud aja. Misalnya nih kita dapat informasi. Hey, kamu naik jabatan lo. Sujudnya langsung. Cus, sujud ya. Sujud ya. Baca sujud syukur. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kayak gitu ya, sujud syukur ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ya. Itu adalah cara sujud syukur ya. Nah, atau aku pengen sih kita semua untuk sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, langsung sujud. Allahu akbar. Sujud aja langsung. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ya. Jadi kalau kita sujud insya Allah akan ditambah nikmat kepada kita. Sujud syukur setiap habis sholat. Sepakat ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau lagi sholat? Gimana kalau lagi sholat? Waduh, ketinggalan aku guys. Ustazah, oke. Gimana kalau lagi sholat bacaan Al-Qurannya tidak fasih? Yang penting tepat daripada Al-Fatihahnya. Yang penting Al-Fatihahnya tepat ya teman-teman ya. Oke, persoalan ayat pendeknya itu aman aja ya, semampunya saja ya. Ustazah, oke. Aku ngelek nggak? Kok aku di diri aku sendiri ngelek ya? Enggak ya guys, aman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan kita bisa belajar bersama di akun ini. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, pas sholat nguap, apakah sholatnya batal? Dalam fiqh sunnah Said Sabiq, menguap itu tidak sampai membatalkan sholat. Dia hanya makruh saja. Maka ada baiknya teman-teman menahan uapannya. Rasulullah SAW itu selalu menahan nguapnya ketika sholat ya. Menahan nguapnya ketika sholat, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia itu supaya dia itu bisa dalam kondisi tetap dalam keadaan tidak makruh. Tapi kalau dibuang nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, pas doa kentut gimana? Lanjut berhenti nggak? Enggak lah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, menguap itu cuman makruh. Tapi kalau nguap sholatnya tetap sah ya. Oke, Ustazah, oke, siap Mbak Nurleli ya. Oke, Ustazah, baca Quran di HP wudhu dulu nggak? Sunnah aja, nggak wajib ya. Sholat duha dan tahajud 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat 1 kali salam itu boleh dikerjakan, tetapi tidak pakai tahiyat awal. Contoh misalnya sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya teman-teman ya. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya. Dan seluruh sholat sunat ya itu rakaat 1, 2, 3-nya semuanya pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Semuanya pakai ayat pendek. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sujud syukur apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Sebenarnya tidak.
Cuma menghadap kiblat tuh cuman keutamaan, bukan kewajiban. Nah, kan gitu kan guys. Oke. Tapi kalau sujudnya setiap habis sholat kan jadi enak kan. Jadi kita kan udah pasti langsung ngadap kiblat kan. Oke, Ustazah, oke. Apakah sholat wudhu itu wajib? Ya tidak. Sholat wudhu ya sunnah. Kan nggak wajib ya teman-teman ya. Ustazah, ayat pendek itu gimana? Ayat-ayat setelah Al-Fatihah itu namanya ayat pendek ya. Ustazah, bolehkah baca ayat kursi setelah Al-Fatihah? Boleh, nggak masalah. Yang penting setelah Al-Fatihah itu isinya adalah ayat Al-Quran. Yang penting isinya ayat Al-Quran. Ya mau ayat kursi kek, mau Rabbana Atina Fid Dunya kek, mau Yasin ayat pertama kek, mau surat duha ayat pertama kek, nggak masalah ya. Ustazah, hukum oke. Oke ya, oke sebentar ya. Baru baca hukum doang udah terbang dia ke Sidratul Muntaha guys. Teman-teman ngetik pakai apa ini? Teman-teman ngetik pakai ini ya, pakai napas. Ceritanya cepat kali guys. Oke, aku ambillah napasku dulu. Percaya kepada kodo dan kodar itu ndak bisa dibahas sepotong. Follow aja akun aku, nanti kita bahas di saat ceramah ya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Share tautan, tap layarnya. Kodo dan kodar menarik tapi nggak bisa kita bahas tanya jawab, nanti bahaya. Bahaya itu tauhid soalnya ya. Ustazah, apakah boleh saat mandi langsung mandi wajib tanpa berudu dulu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Bolehkah kalau pakai mukena potongan? Sebentar, bajunya pendek yang dipakai. Yang penting mukenanya benar-benar ketutup. Yang penting mukenanya benar-benar ketutup. Sebenarnya nggak masalah. Karena sholat itu yang penting nutup aurat ya. Cuma adabnya doang yang jadi problem ya. Ustazah, oke, bagaimana hukum sholat jenazah laki-laki disolatin wanita? Nggak apa-apa. Sholat jenazah kan bisa laki-laki dan wanita kan. Oke, kalau nazar tidak terpenuhi berdosa besar. Tapi kalau lupa bisa bayar kafarat. Kalau nazar tidak dipenuhi dosa. Tapi kalau lupa nazar boleh kafarat. Menebus dosa itu dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin. Satu harinya 7 on kali 10 berarti 7 kilo. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Lain kali jangan banyak bernazar ya kalau nggak mampu untuk membayarnya ya. Oke. Ustazah, sama-sama. Teman-teman sehat-sehat juga di sana ya. Oke. Ustazah, oke. Gimana hukumnya sholat apa nih? Sholat apa nih? Terbang dia geng-geng. Ceritanya ini ya. Ustazah, orang yang meninggal apakah bisa memaafkan orang yang salah kecil? Orang yang salah kecil ketika almarhum sakit. Orang yang sudah meninggal itu dia bisa memaafkan selama dia hidup. Kalau dia udah meninggal dia tidak bisa lagi memaafkan karena dia udah meninggal. Hanya saja kita ingin minta maaf nih kepada orang meninggal. Caranya gimana? Caranya gini. Kirimkan baca Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan. Seperti itu. Yang kedua, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Bisa kirimkan sholawat buat dia. Bisa sedekah atas nama dia. Ya, bisa juga badal umroh, badal haji, kurban atas nama dia. Kalau kita punya merasa salah kepada orang yang meninggal ya. Apakah wajib akikah? Kalau belum akikah nggak wajib. Jadi kalau nggak akikah silahkan kurban aja. Nggak jadi masalah ya. Thank you ya Mbak Cancer ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat baca 3 kul. Kalau aku al-falak lagi beberapa ayat sah nggak? Mbak, ayat dalam setelah al-fatihah pada semua jenis sholat itu sebenarnya bebas aja guys.
Ya, oke. Iya Mbak Toa, maaf ya. Jadi gini, misalnya nih sholat duha. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha, gitu kan. Itu cuma keutamaan, dia bukan kewajiban. Misalnya sholat witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu cuman keutamaan, bukan kewajiban ya. Siap Mbak Cancer ya. Ustazah lagi sholat buru-buru 2 rakaat, tiba-tiba ada sisa makanan keluar. Dahak sisa makanan, gigi berdarah, ditelan tidak membatalkan sholat. Batas duha jam berapa? Duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, oke, bagaimana pernah ngapa dia nih? Bagaimana pernah bersumpah baik membatin atau tidak? Sumpah itu Rasulullah bersabda, tiadalah umatku yang penyumpah dan perencarut, apalagi sumpah palsu. Sumpah palsu itu beri makan 10 orang fakir miskin, beli pakaian 10 orang fakir miskin, atau puasa kafarot 3 hari. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah 3 hari nggak boleh putus. Jangan cepat bersumpah teman-teman. Hello teman-teman semuanya. Mulai sekarang kan dulu belum kenal aku kan. Sekarang sudah kenal lah, cincai lah, ya kan. Mulai hari ini fakir qabla an ta'zima. Berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum berkata, berpikir sebelum membuat keputusan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan cepat-cepat sumpah, cepat-cepat berjanji. Nggak boleh. Ya, jangan berjanji dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih. Jangan membuat keputusan saat marah, kemudian saat sedang sedih, saat sedang terlalu bahagia. Tidak boleh. Banyak orang mengambil keputusan saat marah, ujungnya menyesal. Banyak orang berjanji saat sedang senang, ujung-ujungnya menyesal. Nanti dek kalau dapat bonus sekian, aku kasih adek ini. Katanya ke istrinya. Pas dapat bonus setan datang gak jadi berdosa. Jadi berjanjilah saat situasi netral. Ambil keputusan saat situasi perasaan netral. Supaya kita tidak mengambil resiko dalam setiap janji dan keputusan kita. Oke, makanya apapun keputusannya. Oh aku pengen buka bisnis ini gitu kan. Ambil keputusan saat lagi suka-sukanya. Tidak boleh. Harus keputusan itu netral. Saat tidak terlalu suka dan saat suka. Nah itu netral saja. Sehingga dia lebih valid ya. Ustazah, oke gitu ya. Aman ya. Bolehkah mengaji di grup hataman pakai HP? Ngaji di HP jangan dibiasakan. Nanti jadi susah baca Al-Quran yang sebenarnya. Karena rosam Al-Quran beda dengan rosam yang ada di handphone. Kalau teman-teman detil ya. Oke, kalau kita udah ngambil wudhu, makan batal nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu kecuali makannya sambil kentut ya. Ustazah, oke ya. Zakat emas dihitungnya pas harga beli atau harga sekarang? Harga sekarang. Ya misalnya sekarang ada emas 100 gram. 1 gramnya itu 2 juta. Kali 100 berarti 200 juta. Zakatkan 5 juta. Rosam itu apa? Rosam itu bentuk hurufnya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Cukur alis boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Karena itu berubahnya dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Kalau sekedar pensil alis boleh. Kalau sekedar sisir alis boleh. Tapi cukur dan dicabut nggak boleh ya. Ustazah, oke. Kurban utamakan diri sendiri atau orang tua yang telah meninggal? Tergantung. Kalau kita sudah pernah berkurban, boleh berkurban atas nama orang meninggal. Tapi kalau kita belum berkurban, tidak boleh berkurban atas nama orang lain ya. Oke, gitu ya. Tergantung ya. Ustazah, kalau janji dalam hati, karena nggak bisa memenuhi janji itu. Janji dalam hati itu namanya bukan janji. Janji itu kepada orang, nazar kepada Allah. Kepada diri sendiri itu namanya komitmen ya.
nggak apa-apa kalau seandainya akhirnya nggak komit ya. Ustazah, cukur sedikit aja kok, nggak merubah bentuk alis, nggak boleh. Nego pula kawan. Oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa bersama belajar di akun ini ya. Nego pula. Canda ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, usiaku. Usiaku udah sering aku bilang. Usiaku tergantung cuaca. Sekarang cuaca lagi dingin. Usiaku 21 tahun. Nanti siang aku update usiaku. Nanti malam aku kasih tahu berapa usiaku. Sampai sekarang usiaku tergantung cuaca. Ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, gitu ya. Zakat emas setiap tahun atau cukup satu kali aja? Kalau emasnya batangan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan sekali seumur hidup ya. Oke. Ustazah minta maaf terlalu sempat komentar orang. Maksudnya gimana? Ustazah sebentar ya. Oke, aman ya. Iya, oke ya, maafin ya teman-teman terlalu cepat komentarnya ya. Ustazah, gimana caranya supaya nggak malas sholat malam? Memang harus dipaksa. Ada dalil bahwa al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ya teman-teman ya. Oke. Saja rakaat ketiga dan keempat ditambah ayat pendek. Kalau sholat wajib itu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja ya. Rakaat 3 dan keempat itu tidak pakai ayat pendek ya teman-teman ya. Rakaat 1 dan 2 aja kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat ya. Misalnya sholat duha nih langsung 4 rakaat itu semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, oke. Mbak Cece tidak boleh share video aku ke YouTube teman-teman semuanya. Nggak boleh re-upload video aku, nggak boleh. Ya, nggak boleh aku ada ya. Dan ada 12 alasan kenapa tidak dibolehkan mere-upload video aku di TikTok teman-teman atau di channel YouTube teman-teman semua ya. Kalau dulu teman-teman nangis saat TikToknya tutup akun, sekarang udah nggak bisa nangis lagi karena kalau dia tertutup aku nggak bisa bantu lagi ya, karena yang ngerjain itu dan aku nggak mau ngerjain itu, artinya ketika ditutup oleh tim kita nggak bisa kembali lagi akunnya ya, nggak bisa nego-nego lagi ya. Oke, karena aku nggak sempet juga untuk ngeluarinnya dari nggak bisa ditarik itu ya, aku nggak sempet ngerjainnya guys ya. Oke, gitu ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah, oke, kalau 7 bulan, Mbak Tin kenapa nangis? Kalau ke IG story, kalau ke grup, kalau ke Wawa itu nggak apa-apa. Story TikTok nggak apa-apa. Karena berbahaya untuk akun kita guys. Kita dianggap re-upload video. Sedangkan aku aja yang mere-upload sendiri videoku, aku kena pelanggaran. Apalagi teman-teman. Nah alhamdulillah 3 bulan ini kita berhasil keluar dari itu dan TikToknya support ya, karena aku ada macam kerjasama untuk tidak re-upload video ke platform lain dan itu nggak boleh oleh TikTok sehingga kita bisa sehat akunnya ya kan. Oke, kita sehat akunnya ya kan, janganlah seperti orang-orang nggak amanah kan, kita jaga panduan. Akunnya sehat kita bisa belajar ya kan. Kalau akunnya nggak sehat kayak mana kita mau belajar ya kan, asik pelanggaran aja terus ya kan. Nah oke ya, Ustazah gimana caranya bersedekah atas nama orang tua? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya dan seterusnya ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, karena TikTok ini dia suka cemburuan guys. Dia itu pengen orang yang serius.
TikTok itu gitu karakternya ya, kayak mana lah kan kita masuknya ke sini gitu kan guys. Ini kalau lampu nggak terang aja dia bilang sama aku lampu nggak terang. Ya kan kayak gitu lah guys. Gitu kan. Nah gitu ya kalau di platform lain nggak boleh Mbak Dinda ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kalau story doang yang habis 24 jam nggak masalah ya. Oke, nah Ustazah aman ya guys. Ustazah oke bikin video sendirilah, berkreasi. Kecuali kalau aku nggak ada. Ustazah masa itu dakwah nggak boleh di-share sih? Ya loh aku kan ada, aku yang share sendiri aman ya. Aman kecuali kalau aku nggak ada. Oke ya. Ustazah, oke, aman ya. Doa pengen cepat punya keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, Ustazah, oke, sedekah subuh yang paling utama untuk siapa? Yang paling utama sedekah subuh yaitu untuk sedekah, kalau sedekah bebas. Tapi kalau teman-teman nanya sedekahnya, sedekah terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian kalau sedekah terbaik seorang istri adalah memberi kepada orang tuanya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah mau keturunan. Oh iya, betul. Kalau mau keturunan minum madu ya, minum madu ya, teman-teman ya. Oke, kita ini ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kapan bayar zakat kontrakan? Kalau zakat kontrakan pokoknya 2,5% per tahunnya, per bulannya. 2,5% aja per bulannya ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya sering pusing. Kalau ruku enaknya pakai madu apa? Madu akasia. Ya itu madu akasia. Madu akasia lagi oke banget ya guys. Madunya harganya juga lagi mantep banget ya. Oke Ustazah, kalau baca al-waqiah dari HP bisa nggak ya? Kalau baca al-waqiah dari handphone itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Cuman ada baiknya itu dilakukan kalau lagi haid aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah aku mau promil akasia madunya. Kemarin pagi ada yang promil punya anak ya. Kalau tadi pagi testimoninya miomnya sembuh ya. Oke, ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau 7 bulanan yang dibaca apa aja? Al-Kahfi, perbanyak baca Al-Kahfi ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh nggak ngajar ngaji? Tidak usah pegang Qur'annya, masih boleh ya teman-teman ya. Oke, masih boleh ya. Ustazah, kalau seandainya, oke. Ustazah, kalau lutut rambutan ya. Ustazah, qobliyah subuh belum konsisten. Konsisten aja terus, jangan sampai teman-teman putus. Kalau dia putus agak susah. Ustazah bersentuhan wudhu dengan suami. Nah, ini sering yang ditanyakan ya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku yang miomnya sembuh. Nih guys, miomnya sembuh nih. Mana dia tadi? Wah, ini miomnya sembuh guys. Aku yang miomnya sembuh Ustazah. Tuh, Masya Allah. Ya, jadi madu kita itu udah banyak menyembuhkan guys. Dan itu bukan 1-2 orang. Udah banyak guys. Kista, miom, flek, malah ndak haid nggak lancar, kemudian vertigo masih sembuh ya kan, kemudian promil, bumil, jantung, ginjal, Mbak Sariati boleh ke madu akasia ya, kemudian empedu, liver, hepatitis itu diminum madunya. Ada yang udah merasakan madunya? Lambung akasia Mbak. Lambung itu akasia ya, nanti jam 9 aku spill madunya ya. Oh udah jam 9. Oke, benjolan mah akasia ya. Benjolan akasia ya. Kista boleh ke akasia. Gimana? Enak ya madunya ya guys. Madu itu udah kita keluar dari akun kita sehari bisa 1 ton lebih ya. Siap kalau haid udah lancar mantap akasia nih. Tuh Masya Allah kalau haid sebentar sih ya. Nah kalau seandainya beli 2 nanti kita ambiarin harganya di bawah 80.000 1 kilo ya. Tuh haid lancar kebas-kebas sembuh. Tuh teman-teman ya. Lutut weh ya Allah udah ratusan ton yang tercio guys.
Ustazah pesan, belinya pagi ini.